Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari demi hari, Arab Saudi yang selalu mendapat tempat khusus di hati umat muslim, semakin kehilangan identitasnya sebagai negara yang sangat memegang teguh syariat-syariat Islam. Namun fenomena ini bukan hanya dialami oleh Arab Saudi. Sedikit demi sedikit, kondisi negara-negara muslim lainnya kembali seperti zaman jahiliyah saat kehidupan dunia ini sudah berada di fase akhir kehidupan. Hanya ada satu negara yang akan menjadi barometer serta benteng keimanan orang-orang muslim. Pada video kali ini, mengajak kalian menelusuri jejak-jejak keimanan yang akan bermuara di negara tersebut. Penasaran negara apa yang akan dituju? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Penelusuran jejak keimanan umat muslim berawal dari dataran Arab Saudi. Hati muslim mana yang tak kecewa bila negara menjadi tempat kelahiran Rasulullah tak mengagungkan lagi pundi-pundi keislaman. Sejengkal demi sejengkal, tanah Arab yang selama ini dibangga-banggakan berubah menjadi tanah barat yang dieluh-elukan. Bagaimana tidak, budaya serta tradisi negara-negara non-muslim seolah mendapat gerbang khusus untuk memasuki wilayah kekuasaan Raja Salman. Saat sekarang ini, Arab Saudi yang seharusnya menjadi tolak ukur keimanan umat muslim berubah menjadi tolak ukur akan datangnya hari kiamat. Kata-kata tersebut sering terlontar karena banyak sabda-sabda Rasulullah yang ternyata sudah memprediksi masa depan tanah kelahirannya. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dengan wujud manusia menggunakan pakaian serba putih dengan rambut yang begitu hitam. Kala itu, Jibril sedang berbicara dengan Rasulullah serta memberikan pengajaran. Jibril bertanya tentang banyak hal hingga sampailah Jibril pada pertanyaan terakhirnya. Jibril berkata, "Apa yang engkau ketahui akan tanda-tanda kiamat, wahai utusan Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila engkau menyaksikan orang-orang yang dulunya berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan menggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menanyakan maksud dari hadis tersebut. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah penggembala yang tak memakai sendal serta fakir itu?" Rasulullah bersabda, "Orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Memang tak satupun manusia yang dapat menjawab kapan kiamat akan terjadi. Akan tetapi, dari hadis-hadis tadi, kita bisa melihat serta membandingkan sendiri kondisi bangunan-bangunan di Jazirah Arab saat ini. Namun jika menyinggung tanda-tanda hari kiamat, Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang harus dikambing hitamkan. Sebab banyak fenomena-fenomena hari kiamat yang ternyata juga selalu dihubungkan dengan perilaku serta kondisi iman di negara-negara yang bermayoritas muslim. Seperti halnya Irak, negara-negara yang dulunya pernah menjadi ibu kota negara Islam dan memegang peranan penting di masa Khulafaur Rasyidin, kini berubah menjadi wilayah yang sangat ekstrim untuk dikunjungi. Pasalnya, ketegangan perebutan kekuasaan selalu mewarnai negara tersebut. Belum lagi, kasus pembantaian serta pembunuhan hampir sering terlihat di penjuru negeri Irak. Padahal sebagai negara muslim, mereka seharusnya sadar jika harga nyawa seorang manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dari perkara-perkara dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di sisi Allah, hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya dibanding perkara dunia. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim tanpa hak." Hadis riwayat An-Nasai. Sebenarnya, negara-negara Jazirah Arab yang dulunya menjadi tolak ukur keimanan umat muslim harus selalu menjaga kehormatan dengan mempertahankan syariat-syariat Islam yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Sayangnya, tipu daya dunia ternyata tak bisa dikendalikan oleh negara tersebut. Namun dari sekian banyak hadis tentang keistimewaan negara Islam yang telah ditelusuri, ditemukan satu negara yang masih kental dengan identitas keimanan umat muslimnya. Dialah negeri Syam. Jika melihat letak negeri ini dari peta dunia, Syam berada di bagian timur Laut Mediterania, sebelah barat Sungai Efrat, sebelah utara Gurun Arab, dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Saat sekarang, letak keberadaan negeri Syam selalu merujuk pada beberapa negara, di antaranya Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Menurut catatan sejarah Islam, Syam termasuk dataran yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah saat beliau masih berusia remaja. Sebagaimana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Sirah Nabawiyah mengatakan bahwa pada saat Rasulullah berumur 12 tahun,
Beliau turut serta menemani pamannya dalam sebuah perjalanan dagang. Ketika tiba di Syam, Rasulullah bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang saat itu telah mengetahui tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah. Dari kisah tersebut itulah, Syam dijuluki juga sebagai negara yang di dalamnya ada tanda kenabian Rasulullah. Sebenarnya, nama Syam diambil dari nama putra Nabi Nuh alaihi salam yang selamat dari musibah banjir bandang. Banyak nabi yang lahir dari negeri Syam. Dari negeri ini juga lahir agama Ibrahimiyah seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selain itu, negeri Syam tak seperti negeri Arab yang dikelilingi gurun pasir. Tanah Syam jauh lebih subur, serta banyak meninggalkan jejak-jejak peradaban umat Islam. Ternyata keistimewaan yang menghiasi negeri para nabi dan wali ini telah diabadikan dalam sebuah dalil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menaungi negeri Syam beserta penduduknya. Hadis riwayat Sahih Ibnu Hibban. Sayangnya, di balik kasih sayang Allah yang telah memberi keistimewaan di atas tanah Syam, penduduk Syam harus merasakan kekacauan perang yang entah kapan akan berakhir. Belum lagi dengan isu hari kiamat yang selalu saja dikaitkan dengan negara ini. Akan tetapi, meski penduduknya selalu berada di tengah-tengah ancaman bom dan peluru, masih ada keistimewaan lain di mana negeri Syam tetap akan menjadi tolak ukur keimanan saat umat muslim menghadapi gejolak akhir zaman. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW, sebagian umatku ada yang selalu menjalankan perintah Allah, mereka tak terpengaruh dengan orang yang memeranginya. Hingga datang keputusan Allah, mereka masih saja beriman. Hadis riwayat Bukhari. Hal senada juga disampaikan oleh Basam bin Khalil Ash-Shafadi dalam bukunya yang berjudul Tanda-Tanda Kiamat di Negeri Syam. Beliau mengatakan, barometer keimanan umat muslim di dunia ada pada penduduk negeri Syam. Jika penduduk negeri Syam sudah rusak keimanannya, maka tak ada lagi umat muslim di dunia ini yang bisa dikatakan beriman. Perkataan beliau merujuk pada hadis Rasulullah SAW. Dari Muawiyah bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, apabila penduduk Syam telah rusak, maka tak ada lagi kebaikan-kebaikan di tengah kalian. Dari sana sekelompok dari umatku akan senantiasa mendapat pertolongan. Dari hadis tersebut, seolah Rasulullah mengisyaratkan ada keistimewaan pada kualitas keimanan para penduduk Syam. Selain itu, negara muslim yang paling baik di akhir zaman adalah negara Syam. Basam bin Khalil kembali menjelaskan dalam bukunya, ketika para sahabat mendengar hadis-hadis tentang keistimewaan negeri Syam, mereka berlomba-lomba untuk mengunjungi negeri tersebut. Bahkan kebanyakan dari mereka ingin menghuni negeri Syam hingga ujung hayatnya. Sebab ketika fitnah-fitnah sudah melesat bagaikan peluru, hanya tanah Syamlah yang bisa dijadikan perisai. Selain itu, yang merupakan kampung halaman orang-orang mukmin dalam negara tersebut, banyak kabar gembira berupa pertolongan, kekuasaan, serta kemenangan atas kekafiran. Sahabat beriman, adakah dari kalian yang sudah mengetahui kemuliaan-kemuliaan di negeri Syam? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.